Cermin di kamar kecil itu sudah retak di sudut kiri bawah, seolah merefleksikan hidup Kirana yang hancur berkeping-keping. Kirana Adiwangsa menatap pantulan dirinya dengan nanar. Kacamata berbingkai hitam tebal bertengger di hidungnya, dan sehelai rambut kusam sengaja ia biarkan menjuntai untuk menutupi bekas luka bakar kecil di pipi kanannya. Kenang-kenangan pahit dari insiden masa kecil yang selalu dijadikan alasan keluarganya untuk menyebutnya si cacat. Kirana, cepat turun. Kau ingin membuat tamu kita menunggu. Suara melengking itu milik Sarah, ibu tirinya. Kirana menghela napas panjang. Ia merapikan gaun terusan berwarna abu-abu pudar yang sudah kekecilan di bagian bahu. Gaun itu adalah lungsuran dari kakaknya, Sheila, yang dibuang karena ada noda kecil di kelimannya. Di rumah mewah keluarga Adiwangsa, Kirana tak lebih dari sebuah bayangan yang hanya dipanggil jika ada pekerjaan kasar yang harus diselesaikan. Langkah kakinya terasa berat saat menuruni tangga pualam. Di ruang makan yang megah, aroma steak premium dan anggur mahal menyeruak. Ayahnya, Pramono Adiwangsa, duduk di kepala meja dengan wajah tegang. Di sampingnya, Sheila tampil memukau dengan gaun sutra merah menyala, sibuk mematut diri di layar ponselnya. Duduk, perintah Pramono dingin tanpa menatap putrinya. Kirana duduk di kursi paling ujung, kursi yang biasanya disediakan untuk asisten rumah tangga jika ada rapat keluarga. Suasana hening sejenak, hanya terdengar denting sendok perak yang beradu dengan piring porselen. Perusahaan sedang di ujung tanduk, Kirana, buka Pramono tiba-tiba. Suaranya berat, syarat akan ambisi yang terluka. Investasi di sektor properti meleset. Bank akan menyita rumah ini dalam 30 hari jika aku tidak melunasi utang 50 miliar. Kirana terkesiap. 50 miliar? Tapi ayah, bukankah proyek di Surabaya berjalan lancar? Diamlah, kau tidak tahu apa-apa soal bisnis, bentak Sarah sambil menyesap anggurnya. Yang perlu kau tahu adalah, ada seseorang yang bersedia melunasi semua itu. Seorang investor asing. Tapi dia menginginkan satu hal, aliansi keluarga melalui pernikahan. Jantung Kirana berdegup kencang. Ia melirik Sheila. Sheila adalah primadona kota ini, model berbakat dengan jutaan pengikut. Tentu saja, dialah yang akan dikorbankan demi perusahaan. Jadi, Kak Sheila akan menikah? Tanya Kirana lirih. Tawa renyah namun berbisa keluar dari mulut Sheila. Aku? Menikah dengan pria asing yang tidak jelas asal-usulnya? Ayolah, Kirana. Pria itu konon katanya adalah seorang buangan. Dia cacat, kasar, dan kabarnya wajahnya hancur karena kecelakaan. Mana sudi aku menyentuhnya? Darah Kirana terasa membeku. Ia menatap ayahnya dengan tatapan memohon. Ayah, maksud kalian, aku? Pramono akhirnya menatap Kirana. Tidak ada kasih sayang di mata itu, hanya ada perhitungan untung rugi. Pihak mereka tidak peduli putri yang mana. Mereka hanya butuh nama Adiwangsa. Kau tidak punya masa depan, Kirana. Dengan wajahmu yang seperti itu, tidak akan ada pria normal yang mau melirikmu. Ini adalah kesempatanmu untuk berguna bagi keluarga ini. Tapi ini tidak adil. Kirana berdiri, kursinya berderit keras di atas lantai marmer. Kalian menjualku. Aku bahkan tidak tahu siapa dia, bagaimana sifatnya, atau dari mana asalnya. Jaga bicaramu. Sarah menggebrak meja. Pria itu, Tuan Adrian, adalah satu-satunya penyelamat kita. Dia memang asing, tinggal di pengasingan karena kondisinya yang buruk. Tapi dia punya uang. Kau harus bersyukur ada orang yang mau menampung gadis jelek sepertimu. Kirana merasakan matanya panas. Air mata menggenang, membuat pandangannya melalui kacamata tebal itu semakin kabur. Ia menoleh pada Sheila, berharap ada sedikit empati dari saudara sekandungnya. Namun, Sheila justru tersenyum sinis. Anggap saja ini pengabdian, adik sayang, ucap Sheila sambil memainkan kukunya yang baru dimanikur. Lagi pula, kalian akan serasi. Si buruk rupa bertemu dengan si monster. Bukankah itu akhir cerita dongeng yang pas? Sepanjang malam itu, Kirana mengurung diri di kamar. Ia memandang keluar jendela, ke arah taman belakang yang gelap. Ia merasa seperti domba yang sedang digiring ke pembantaian. Ayahnya sudah menandatangani dokumen perjanjian itu. Tidak ada jalan keluar. Ia memikirkan pria bernama Adrian itu.
Informasi yang ia dapatkan sangat minim. Pria itu berasal dari luar negeri, namun menetap di sebuah mensyahen tua di pinggiran kota yang jauh dari keramaian. Orang-orang menyebutnya sebagai Pangeran Kegelapan karena ia tidak pernah muncul di siang hari. Ada rumor yang mengatakan ia menderita penyakit kulit langka, ada juga yang bilang ia adalah kriminal yang sedang bersembunyi. Apakah aku akan dikurung di sana selamanya? Bisik Kirana pada kegelapan. Ia menyentuh bekas luka di pipinya. Luka itu didapatnya 10 tahun lalu ketika ia mencoba menyelamatkan Sheila dari tumpahan air mendidih di dapur. Alih-alih berterima kasih, keluarganya justru menyalahkan kecerobohan Kirana dan sejak saat itu, mereka memperlakukannya seperti aib yang harus disembunyikan. Kini, aib itu akan dibuang demi uang. Keesokan paginya, sebuah mobil hitam mewah, namun dengan kaca yang sangat gelap hingga tidak menembus cahaya, berhenti di depan rumah. Dua pria berjas hitam dengan wajah tanpa ekspresi turun. Mereka tidak membawa bunga, tidak membawa hantaran, hanya sebuah koper berisi dokumen pelunasan utang dan sebuah gaun pengantin sederhana berwarna putih pucat yang tampak seperti pakaian duka. Nona Kirana, waktu Anda sudah habis, ucap salah satu pria itu dengan suara robotik. Kirana membawa koper kecil berisi barang-barang peninggalan almarhumah ibu kandungnya, hanya beberapa buku tua dan sebuah kalung perak usang. Ia tidak berpamitan pada Sarah atau Sheila. Ayahnya hanya berdiri di balkon lantai 2, menatap kepergiannya seolah-olah baru saja membuang sampah yang menghalangi jalan. Saat Kirana melangkah masuk ke dalam mobil, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Di dalam mobil itu, aroma kayu cendana yang kuat menyambutnya. Di sudut terjauh kursi belakang, ia melihat sesosok bayangan manusia yang duduk diam, tertutup jubah hitam besar. Kirana tidak bisa melihat wajahnya. Ia hanya bisa melihat tangan pria itu yang dibalut sarung tangan kulit hitam, menggenggam sebuah tongkat berkepala perak. Jangan menatapku jika kau masih ingin melihat dunia, suara itu terdengar. Rendah, serak, dan penuh ancaman. Kirana gemetar. Ia menundukkan kepala sedalam mungkin. Perjalanan menuju neraka barunya pun dimulai. Mobil hitam itu melaju membelah rimbunnya pohon pinus yang seolah-olah menelan cahaya matahari. Kirana meremas ujung gaun pengantinnya yang kasar. Di sampingnya, pria yang dipanggil Adrian itu tetap membisu, serupa patung batu yang memancarkan aura dingin. Kirana tidak berani menoleh, ia hanya bisa menatap pantulan dirinya yang kabur di kaca jendela, seorang gadis dengan gaun putih pucat yang lebih mirip kain kafan daripada pakaian pengantin. Setelah perjalanan 2 jam yang terasa seperti selamanya, mobil berhenti di depan sebuah kapel tua bergaya gotik yang tersembunyi di dalam kompleks mensyahen yang sangat luas. Bangunan itu sunyi, hanya suara gagak yang bersahutan di kejauhan. Tidak ada karpet merah, tidak ada taburan melati, apalagi suara musik pengiring. Turun, perintah suara berat di sampingnya. 2 pengawal pria membukakan pintu. Kirana melangkah keluar dengan kaki gemetar. Udara di sini jauh lebih dingin daripada di pusat kota. Seorang wanita tua berpakaian serba hitam, bibihan, mendekati Kirana dengan wajah tanpa ekspresi. Nona Kirana, silakan kenakan ini, ucap bibihan sambil menyerahkan sebuah kain renda putih panjang yang sangat tebal. Tuan tidak menyukai cahaya terang, dan beliau menginginkan pernikahan ini dilakukan dengan wajah tertutup. Bagi Anda, dan bagi dirinya. Kirana tertegun. Cadar? Apakah pria ini begitu membencinya hingga tidak sudi melihat wajahnya? Dengan tangan gemetar, Kirana menyampirkan kain itu. Pandangannya menjadi sangat terbatas, hanya bisa melihat ujung sepatunya sendiri. Mereka melangkah masuk ke kapel yang remang-remang. Hanya ada beberapa lilin yang menyala di altar. Di sana, Adrian sudah menunggu. Melalui balik cadarnya, Kirana mencuri pandang. Adrian mengenakan tuxedo hitam yang sangat rapi, namun kepalanya tertutup topi pet yang ditarik rendah. Masker hitam menutupi sebagian besar wajahnya, dan ia duduk di sebuah kursi roda elektrik yang tampak canggih. Mari kita mulai, ucap pendeta tua dengan nada monoton. Prosesi itu berlangsung singkat dan dingin. Saat tiba waktunya mengucapkan janji, suara Adrian menggema, rendah, berwibawa, namun syarat akan kepahitan. Aku, Adrian, mengambilmu, Kirana, sebagai istriku. Untuk memilikimu dalam kegelapan, dalam kesunyian, dan dalam kontrak yang telah kita sepakati. Kontrak. Kata itu menghantam dada Kirana.
Ia menyadari bahwa di mata pria ini, ia bukanlah seorang istri, melainkan komoditas yang dibeli untuk melunasi utang ayahnya. Setelah upacara berakhir, Adrian langsung memutar kursi rodanya tanpa sepatah kata pun. Ia meninggalkan kapel bahkan sebelum Kirana sempat menyadari bahwa statusnya sudah berubah. Bibi Han kemudian membawa Kirana ke kediaman utama, sebuah mansion megah yang terasa mati. Semua gorden tertutup rapat, menghalau sinar matahari. Anda akan tinggal di kamar ini. Bibi Han menunjuk sebuah ruangan luas dengan interior serba gelap. Segala kebutuhan Anda akan disiapkan, asalkan Anda mematuhi satu aturan. Jangan pernah mencoba membuka masker Tuan Adrian, dan jangan pernah masuk ke ruang kerjanya tanpa izin. Jika dilanggar, Anda akan dikembalikan ke keluarga Adiwangsa beserta semua utang mereka. Malam harinya, Kirana duduk sendirian di pinggir ranjang yang dingin. Ia telah melepas cadarnya, menatap pantulan dirinya yang dianggap jelek di cermin besar. Tiba-tiba, terdengar suara gaduh dari kamar sebelah, suara barang pecah belah dan rintihan tertahan. Jantung Kirana berdegup kencang. Rintihan itu terdengar lagi, syarat akan rasa sakit yang teramat sangat. Mengabaikan peringatan Bibi Han, Kirana berlari menuju pintu penghubung yang sedikit terbuka. Di dalam ruangan yang hampir gelap total, ia melihat Adrian tersungkur dari kursi rodanya. Maskernya terlepas di dekat kaki kursi. Pria itu memegangi dadanya, napasnya tersengal-sengal. "Tuan, Anda tidak apa-apa?" Kirana berlari mendekat. Adrian mendongak kaget. "Pergi, kubilang pergi," geramnya sambil mencoba menutupi wajahnya dengan lengan kekarnya. Namun Kirana sudah berada di sampingnya. Di bawah cahaya rembulan yang redup, Kirana melihat siluet wajah pria itu. Ia melihat rahang yang tegas dan hidung yang mancung, namun ia juga melihat bekas luka panjang yang melintang di sisi wajahnya. "Biarkan saya membantu Anda," ucap Kirana lembut. Ia tidak takut. Ia justru melihat seseorang yang sama hancurnya dengan dirinya. Untuk pertama kalinya, mata mereka bertemu dalam jarak dekat. Adrian terpaku. Ia menatap gadis di depannya, gadis yang dianggap aib oleh keluarganya, tapi di mata Adrian, ia hanya melihat ketulusan yang belum pernah ia temui selama bertahun-tahun dalam pengasingannya. Suasana di dalam ruang kerja itu terasa mencekam. Napas Adrian masih tersengal, berat dan kasar, sementara Kirana berlutut di sampingnya dengan tangan yang gemetar namun tetap teguh. Pria itu terus mencoba memalingkan wajah, menyembunyikan sisi wajahnya yang terluka di balik kegelapan bayangan meja kerja. "Sudah kukatakan keluar," desis Adrian. Suaranya bukan lagi ancaman yang berkuasa, melainkan suara seorang pria yang harga dirinya baru saja runtuh. Kirana tidak bergeming. Pengalamannya bertahun-tahun diperlakukan sebagai sampah di keluarga Adiwangsa membuatnya memiliki kulit yang tebal terhadap bentakan. "Anda kesakitan, Tuan. Jika saya keluar sekarang dan terjadi sesuatu pada Anda, sayalah yang akan disalahkan oleh Bibi Han. Biarkan saya membantu Anda kembali ke kursi." Tanpa menunggu jawaban, Kirana menyampirkan lengan kekar Adrian ke bahunya. Ia terkejut merasakan betapa keras dan padatnya otot pria itu. Adrian tidak tampak seperti orang yang sakit-sakitan, tubuhnya justru terasa seperti seorang atlet yang terlatih. Dengan susah payah, Kirana mengerahkan seluruh tenaganya untuk memapah Adrian kembali ke kursi roda elektriknya. Setelah Adrian terduduk tegak, pria itu segera meraih masker hitamnya yang jatuh di lantai dan mengenakannya kembali dengan gerakan cepat. Ia menarik napas panjang, mencoba menguasai diri. "Kenapa kau tidak takut?" tanya Adrian tiba-tiba. Matanya yang tajam menatap Kirana dari balik lubang masker. "Semua orang yang melihat wajahku atau melihatku terjatuh seperti ini biasanya akan lari ketakutan atau menatapku dengan iba yang menjijikkan." Kirana merapikan kacamata tebalnya yang sedikit melorot. Ia tersenyum tipis, sebuah senyum sedih yang membuat Adrian terpaku sejenak. "Saya sudah terbiasa melihat hal yang lebih buruk di cermin setiap pagi, Tuan. Bekas luka Anda, itu hanyalah tanda bahwa Anda pernah bertahan hidup dari sesuatu yang hebat. Bagi saya, itu bukan hal yang menakutkan." Adrian terdiam. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, seseorang berbicara kepadanya tanpa nada menghina atau memuja hartanya. Ia memperhatikan gadis di depannya. Kirana tampak sangat sederhana, bahkan cenderung berantakan dengan rambut yang hanya diikat asal-asalan. Namun,
Ada ketenangan di matanya yang membuat badai di hati Adrian sedikit mereda. "Siapa yang memberimu luka di pipi itu?" tanya Adrian, suaranya kini sedikit lebih lembut. Kirana menyentuh bekas luka kecil di pipinya secara refleks. "Hanya kecelakaan kecil saat menyelamatkan kakak saya dulu. Tapi bagi ayah saya, luka ini adalah cacat yang memalukan. Itu sebabnya mereka memberikan saya kepada Anda. Mereka pikir kita adalah pasangan yang serasi dalam keburukan." Adrian mendengus sinis. Keluarga Adiwangsa memang pengecut, batinnya. Ia tahu betul siapa Pramono Adiwangsa, pria yang rela menjual putrinya demi menutupi kegagalan bisnisnya sendiri. "Kembalilah ke kamarmu," perintah Adrian. "Dan jangan ceritakan apapun pada Bibihan tentang apa yang kau lihat malam ini. Jika kau bisa memegang rahasiamu, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup tenang di sini." Kirana mengangguk patuh. "Baik, Tuan. Apakah Anda butuh sesuatu? Air? Atau obat?" "Tidak. Pergi." Kirana berbalik dan berjalan menuju pintu penghubung. Namun, sebelum ia melangkah keluar, ia menoleh kembali. "Masakan di meja makan tadi sore, saya yang membuatnya. Saya harap Anda mencicipinya sedikit." "Bibi Han bilang Anda kurang nafsu makan." Pintu tertutup rapat. Adrian menatap pintu itu lama sekali. Ia kemudian melihat ke arah baki perak di atas mejanya yang berisi sup krim dan roti gandum yang sudah dingin. Ia mengambil sesendok. Rasanya berbeda dengan masakan koki bintang 5 yang biasa disiapkan Bibi Han. Masakan ini terasa hangat, seperti ada perasaan yang tertuang di dalamnya. Keesokan paginya, Kirana terbangun dengan perasaan cemas. Ia mengira Bibi Han akan menyeretnya keluar karena telah melanggar aturan semalam. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Bibi Han datang membawa nampan sarapan yang lebih mewah dari biasanya. "Tuan meminta Anda untuk mulai mengurus taman belakang," ucap Bibi Han dengan nada yang sedikit lebih sopan. Beliau bilang, "Jika Anda bosan hanya berdiam diri, Anda boleh melakukan apapun di Menshahn ini, kecuali masuk ruang bawah tanah." Kirana merasa lega. "Terima kasih, Bibi." Sepanjang hari itu, Kirana menghabiskan waktunya di taman yang terbengkalai. Ia mencabuti rumput liar dan merawat bunga mawar yang hampir mati. Sambil bekerja, ia mulai memperhatikan kejanggalan-kejanggalan di Menshafn itu. Meskipun rumah ini tampak suram, teknologinya sangat mutakhir. Kamera pengawas ada di setiap sudut, dan setiap pintu menggunakan pemindai retina. Saat ia sedang beristirahat di bawah pohon ek besar, ia melihat sebuah majalah ekonomi yang tergeletak di bangku taman. Majalah itu edisi terbaru. Sampul depannya menampilkan siluet seorang pria misterius dengan judul, "CEO Misterius di balik kemajuan Global Tech Corp. Siapakah dia?" Kirana mengernyit. Ia pernah mendengar nama perusahaan itu. Global Tech adalah raksasa teknologi yang baru saja mengakuisisi beberapa bank besar, termasuk bank yang memegang utang ayahnya. Tunggu. Kirana teringat aroma parfum Adrian. Aroma kayu cendana dan tembakau mahal itu persis seperti deskripsi parfum edisi terbatas yang disebutkan dalam artikel majalah tersebut sebagai favorit sang CEO. "Tidak mungkin," gumam Kirana. Pria itu lumpuh dan wajahnya terluka. Bagaimana mungkin dia adalah CEO paling berpengaruh di dunia? Namun, rasa penasaran itu mulai tumbuh. Kirana teringat bagaimana Adrian memegang lengannya semalam. Genggaman itu terlalu kuat untuk seorang pria yang menderita penyakit kronis. Malam itu, Kirana kembali ke kamarnya dengan banyak pertanyaan. Saat ia melewati ruang kerja Adrian, ia melihat lampu masih menyala. Melalui celah pintu yang tidak tertutup rapat, ia melihat Adrian tidak lagi berada di kursi roda. Pria itu berdiri tegak di depan jendela besar yang menghadap ke hutan, menatap kegelapan malam. Punggungnya lebar dan kokoh. Ia memegang ponsel dan berbicara dalam bahasa Inggris yang sangat fasih dengan nada yang penuh otoritas. "Batalkan kontrak dengan Adiwangsa jika mereka berani menghubungi istriku lagi. Aku tidak ingin mereka mengganggunya. Dan pastikan penggabungan saham di London selesai besok pagi." Kirana membekap mulutnya sendiri. Jantungnya berdebu kencang. Suaminya yang asing, cacat, dan miskin, itu ternyata adalah serigala dalam pakaian domba. Dia bukan hanya kaya, dia adalah penguasa ekonomi yang sedang memainkan permainan besar. Dan yang paling mengejutkan bagi Kirana adalah kalimat pertama pria itu,
Jangan biarkan mereka mengganggu istriku. Adrian, pria dingin bermasker itu, sedang melindunginya. Pernyataan Adrian yang didengar Kirana dari balik pintu malam itu terus terngiang-ngiang. Jangan biarkan mereka mengganggu istriku. Kalimat itu terasa seperti pelukan hangat di tengah badai salju. Selama hidupnya, Kirana hanya dianggap sebagai beban, namun di rumah ini, oleh pria yang baru dikenalnya dalam hitungan hari, ia dianggap sebagai seseorang yang perlu dilindungi. Keesokan paginya, suasana Mensyah terasa berbeda. Adrian tidak lagi mengurung diri di ruang kerja yang gelap. Ia meminta Bibi Han untuk memindahkan meja kerjanya ke ruang tengah yang memiliki jendela besar menghadap ke taman yang baru saja dirapikan oleh Kirana. "Nyonya muda," panggil Bibi Han saat Kirana sedang asyik memangkas dahan mawar. "Tuan meminta Anda masuk. Beliau ingin Anda membantu mengobati luka di punggungnya." Kirana tersentak. "Saya? Bukankah biasanya ada dokter pribadi?" "Dokter sedang berada di luar kota untuk urusan mendesak. Tuan bilang, karena Anda sudah melihat wajahnya, maka Anda adalah orang yang paling aman untuk membantunya sekarang." Dengan jantung berdebar, Kirana melangkah masuk. Di ruang tengah, Adrian duduk membelakanginya. Ia telah melepas kemeja sutranya, menyisakan punggung lebar yang kokoh namun penuh dengan jaringan parut akibat luka bakar dan bekas jahitan lama. Kirana menelan ludah. Luka-luka itu tampak seperti peta penderitaan yang luar biasa. "Jangan hanya berdiri di sana," suara Adrian memecah keheningan. Ia masih mengenakan masker hitamnya, seolah itu adalah bagian dari kulitnya. "Ambil salep di kotak perak itu. Oleskan pada bagian yang meradang." Kirana mendekat dengan tangan gemetar. Saat jarinya yang halus menyentuh kulit Adrian yang panas, pria itu sedikit menegang. Kirana bisa merasakan otot-otot punggung Adrian yang mengeras di bawah sentuhannya. "Ini pasti sangat sakit saat kejadian itu berlangsung," bisik Kirana tanpa sadar. "Ledakan di pabrik kimia 5 tahun lalu," jawab Adrian pendek. "Saingan bisnisku ingin aku mati. Mereka hampir berhasil. Tapi mereka lupa satu hal, naga tidak mati hanya karena api." Kirana terdiam. Sambil mengoleskan salep dengan lembut, ia mulai memperhatikan detail tubuh Adrian. Pria ini sama sekali tidak terlihat lumpuh. Otot kakinya yang terlihat dari balik celana kainnya tampak sangat terlatih. "Tuan, bolehkah saya bertanya satu hal?" Kirana memberanikan diri. "Katakan." "Semalam, saya melihat Anda berdiri di depan jendela. Anda tidak lumpuh, bukan?" Suasana mendadak hening. Kirana bisa merasakan aura dingin kembali menyelimuti ruangan. Adrian berbalik perlahan, matanya yang tajam menatap Kirana dari balik masker. "Kau terlalu banyak tahu, Kirana. Di dunia ini, pengetahuan bisa membunuhmu." Kirana tidak mundur. Ia justru menatap balik mata Adrian. "Di keluarga saya, diam berarti tertindas. Di sini, saya hanya ingin tahu dengan siapa saya berbagi hidup. Saya tidak akan membocorkan rahasia Anda, karena Anda adalah satu-satunya orang yang mempedulikan ketenangan saya dari keluarga Adiwangsa." Adrian menatapnya lama, lalu sebuah tawa rendah yang sarkastik keluar dari bibirnya. "Kau menarik. Baiklah. Aku tidak lumpuh. Kursi roda ini hanyalah sandiwara agar musuh-musuhku lengah. Mereka pikir aku adalah macan yang ompong, padahal aku sedang membangun jerat untuk mereka semua." Selesai mengobati, Adrian meminta Kirana untuk duduk di depannya. "Sekarang giliranku. Bibi Han bilang kau menolak menggunakan produk perawatan kulit yang ia sediakan. Kenapa?" Kirana menunduk, menyembunyikan pipinya yang bercacat. "Untuk apa? Riasan tidak akan bisa menutupi apa yang sudah rusak, Tuan." Adrian meraih dagu Kirana, memaksanya mendongak. "Siapa bilang itu rusak? Itu hanya tanda perjuangan. Besok, seorang teman lamaku akan datang. Dia adalah pakar dermatologi terbaik. Aku ingin dia melihat lukamu." Keesokan harinya, seorang wanita modis bernama Elena datang. Ia bukan hanya dokter, tapi juga ahli estetika. Saat melihat Kirana, Elena tidak menunjukkan wajah jijik. Ia justru tersenyum hangat. "Luka ini sebenarnya dangkal, sayang," ucap Elena setelah memeriksa pipi Kirana. "Hanya jaringan parut yang menebal karena tidak dirawat dengan benar. Dengan laser modern dan sedikit perawatan rutin, ini bisa hilang dalam beberapa minggu."
Selama beberapa jam, Elena bekerja pada wajah Kirana. Ia juga memaksa Kirana melepas kacamata tebalnya dan menggantinya dengan lensa kontak yang nyaman. Rambut kusam Kirana dicuci dengan vitamin dan ditata dengan potongan yang membingkai wajahnya dengan sempurna. Saat proses itu selesai, Elena memberikan cermin pada Kirana. Kirana terpaku. Gadis di dalam cermin itu bukan lagi itik buruk rupa yang selalu dihina Sheila. Matanya besar dan berbinar, kulitnya mulai cerah, dan bekas luka di pipinya sudah jauh lebih samar, tertutup oleh krim khusus yang membuat wajahnya tampak mulus. "Kau sangat cantik, Kirana," bisik Elena. Tiba-tiba, Adrian masuk ke ruangan. Ia berhenti tepat di depan pintu saat melihat Kirana yang baru. Untuk pertama kalinya, Kirana melihat mata Adrian melebar karena terkejut. Pria itu terpaku diam selama beberapa detik, seolah-olah sedang melihat hantu dari masa lalunya, atau mungkin masa depannya. "Tuan Adrian, bagaimana menurut Anda?" tanya Elena menggoda. Adrian berdehem, mencoba menguasai kegugupannya yang jarang terjadi. Ia melangkah mendekat, aroma kayu cendana itu kembali menyeruak. Ia menatap wajah Kirana dengan intens, seolah ingin merekam setiap inci perubahan itu. "Lumayan," ucapnya singkat, namun nadanya sangat dalam. "Tapi jangan terlalu percaya diri. Kecantikan luar bisa memudar. Tetaplah menjadi Kirana yang berani masuk ke kamarku malam itu." Adrian kemudian menyerahkan sebuah kotak beludru hitam. Di dalamnya ada sebuah kalung berlian biru yang sangat indah. "Gunakan ini malam ini. Kita akan mengadakan makan malam resmi pertama kita sebagai suami istri. Hanya kita berdua." Kirana merasa jantungnya melompat. Makan malam resmi? Dengan pria yang ternyata adalah seorang CEO kaya raya? Ia merasa dunianya sedang berputar 180 derajat. Namun, di balik kebahagiaan itu, sebuah pesan masuk ke ponsel lama Kirana yang ia simpan di laci. Itu dari ayahnya, Pramono Adiwangsa. "Kirana, besok malam ada pesta pengusaha besar. Adrian harus datang. Pastikan kau merayunya agar dia mau menandatangani kontrak tambahan senilai 100 miliar. Jika gagal, jangan harap kau bisa melihat makam ibumu lagi." Kirana meremas ponselnya. Ancaman ayahnya membuat kesadarannya kembali. Pernikahan ini mungkin terasa manis untuk sesaat, tapi ia masih berada di tengah-tengah peperangan antara keserakahan keluarganya dan rahasia besar suaminya. Cahaya lampu kristal di ruang makan utama Menshafen memantul di permukaan meja mahoni yang dipoles mengkilap. Kirana duduk dengan kaku, merasa seperti orang asing di dalam tubuhnya sendiri. Gaun sutra berwarna biru dongker yang dipilihkan Elena memeluk tubuhnya dengan sempurna, memperlihatkan lekuk bahu yang selama ini ia sembunyikan di balik pakaian longgar. Tanpa kacamata tebalnya, mata Kirana yang berwarna coklat jernih tampak bersinar, dipertegas dengan riasan tipis yang sangat natural. Di seberang meja, Adrian duduk dengan tenang. Meskipun masih mengenakan masker hitamnya, ia tidak lagi menggunakan kursi roda. Ia duduk di kursi tinggi dengan punggung tegak, memotong steak wagyunya dengan gerakan yang sangat presisi dan elegan. "Kau tidak menyentuh makananmu?" Suara Adrian memecah keheningan. "Apakah kau merindukan masakan rumahmu sendiri?" Kirana tersentak, hampir menjatuhkan garpu peraknya. "Tidak, Tuan. Ini hanya terasa seperti mimpi. Beberapa hari yang lalu saya masih dianggap sebagai pembawa sial di rumah ayah saya, dan sekarang saya duduk di sini, memakai berlian yang harganya mungkin bisa membeli seluruh kompleks perumahan lama saya." Adrian meletakkan pisaunya. Ia menatap kalung berlian biru di leher Kirana. "Benda itu hanyalah karbon yang dikeraskan, Kirana. Nilainya ditentukan oleh manusia. Tapi ketulusan yang kau tunjukkan malam itu saat aku terjatuh, itu tidak punya label harga." Kirana merasakan pipinya merona. Namun, getaran di saku gaunnya menghancurkan momen itu. Pesan dari ayahnya, Pramono, kembali masuk. Isinya semakin mendesak dan mengancam. Kirana tahu, jika ia tidak bertindak, ayahnya benar-benar akan merusak makam ibunya, satu-satunya tempat pelarian emosional yang ia miliki. "Tuan Adrian," suara Kirana sedikit bergetar. Apakah Anda benar-benar akan membantu keluarga Adiwangsa?" Gerakan Adrian terhenti. Aura di ruangan itu mendadak mendingin. "Jadi, ayahmu sudah mulai menagih investasinya melalui dirimu?" Kirana menunduk,
merasa sangat malu. Dia mengancam akan merusak makam ibu jika saya tidak membujuk Anda menandatangani kontrak tambahan. Saya tahu ini lancang, tapi saya tidak punya siapa-siapa lagi untuk dimintai tolong. Adrian terdiam lama, menyesap anggur merahnya perlahan. Pramono Adiwangsa adalah pria yang rakus. Jika aku memberinya 100 miliar hari ini, dia akan meminta 200 miliar besok. Dia tidak mencintaimu, Kirana. Dia hanya menggunakanmu sebagai pion. Saya tahu itu, seru Kirana, air mata mulai menggenang. Tapi ibu adalah segalanya bagi saya. Dia satu-satunya orang yang pernah mengatakan bahwa saya cantik sebelum kecelakaan itu terjadi. Adrian berdiri. Ia melangkah mendekati Kirana, bukan dengan kursi roda, tapi dengan langkah kaki yang mantap dan berwibawa. Ia berdiri tepat di belakang kursi Kirana, meletakkan tangannya yang kokoh di bahu gadis itu. Jangan menangis karena pria yang tidak menghargaimu, bisik Adrian tepat di telinga Kirana. Aku akan mengurus kontrak itu. Tapi bukan karena permintaan ayahmu. Aku akan melakukannya karena kau adalah istriku. Dan di duniaku, tidak ada yang boleh mengancam milikku. Malam itu, transformasi Kirana bukan hanya soal fisik. Kepercayaan dirinya mulai tumbuh berkat perlindungan Adrian. Namun, ujian sesungguhnya datang keesokan harinya. Sepupu Kirana, Reno, yang merupakan tangan kanan Pramono, tiba-tiba muncul di Menshahen dengan alasan ingin mengantarkan beberapa dokumen keluarga. Sebenarnya, itu adalah misi mata-mata untuk melihat pria asing cacat yang menikahi Kirana. Saat Reno masuk ke ruang tamu, ia terperangah melihat seorang wanita cantik berdiri di sana. Maaf, saya mencari Kirana Adiwangsa. Apakah Anda asisten pribadinya? Tanya Reno dengan nada genit, tidak mengenali sepupunya sendiri. Kirana tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung kepahitan sekaligus kemenangan. Ini aku, Reno. Kirana. Reno hampir menjatuhkan tas kerjanya. Kirana? Tidak mungkin. Di mana kacamata bodohmu? Dan bekas luka itu bagaimana bisa? Ternyata uang suamiku jauh lebih sakti daripada hinaan kalian selama ini, jawab Kirana tegas. Ada perlu apa kau kesini? Reno berdehem, mencoba menyembunyikan kekagetannya. Paman Pramono memintaku memastikan kau sudah bicara pada suamimu soal kontrak itu. Dan, Paman ingin kau membawa suamimu ke acara syukuran ulang tahun perusahaan besok malam. Dia ingin memamerkan menantu barunya kepada rekan bisnis. Kirana tahu itu adalah jebakan. Mereka ingin mempermalukan Adrian yang mereka kira cacat dan buruk rupa di depan umum, demi mengangkat status sosial mereka sendiri. Tuan Adrian tidak suka keramaian, tolak Kirana. Oh, ayolah, jika dia tidak datang, Paman akan menganggap kau gagal. Dan kau tahu apa konsekuensinya bagi makam ibumu, bukan? Ancam Reno dengan senyum licik. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar dari arah tangga. Adrian muncul dengan pakaian kasual namun sangat mewah, wajahnya masih tertutup masker, namun kehadirannya begitu mendominasi ruangan. Katakan pada pamanmu, ucap Adrian dengan suara yang membuat Reno bergidik ngeri. Kami akan datang. Dan pastikan dia menyiapkan sambutan yang paling meriah. Karena ini akan menjadi malam yang tidak akan pernah ia lupakan. Setelah Reno pergi dengan terburu-buru, Kirana menatap Adrian dengan cemas. Tuan, kenapa Anda setuju? Mereka hanya ingin menghina Anda. Adrian mendekati Kirana, jemarinya mengusap pipi Kirana yang kini halus berkat perawatan Elena. Biarkan mereka tertawa sekarang, Kirana. Karena saat seseorang merasa berada di puncak, itulah saat yang paling tepat untuk menjatuhkan mereka ke dasar jurang. Kirana melihat kilat misterius di mata Adrian. Ia menyadari satu hal, Adrian bukan hanya seorang CEO kaya. Dia adalah seorang predator yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk menerkam mangsanya. Dan keluarga Adiwangsa baru saja menggali lubang kubur mereka sendiri dengan mengundang sang naga ke sarang mereka. Aula utama Hotel Bintang 5 itu bersinar keemasan, dipenuhi oleh aroma parfum mahal dan denting gelas sampanye. Keluarga Adiwangsa sedang merayakan ulang tahun perusahaan mereka dengan kemegahan yang dipaksakan, sebuah topeng untuk menutupi retakan finansial yang hampir menghancurkan mereka. Pramono Adiwangsa berdiri di panggung kecil, membusungkan dada di hadapan para kolega bisnisnya. Di sampingnya,
Sheila tampil luar biasa dengan gaun desainer terbaru, menikmati perhatian dari para putra konglomerat yang mengerumuninya. "Terima kasih atas kehadiran Anda semua," ucap Pramono dengan suara lantang. "Malam ini bukan hanya perayaan kesuksesan kita, tapi juga perkenalan anggota baru keluarga kami. Putri bungsu saya, Kirana, baru saja menikah dengan seorang investor asing yang sangat istimewa." Terdengar bisik-bisik di antara tamu. Mereka semua sudah mendengar rumor tentang pernikahan tumbal itu. Mereka menanti untuk melihat pria cacat dan buruk rupa yang konon dibeli Pramono untuk melunasi utangnya. Pintu besar aula terbuka. Semua mata tertuju ke sana. Kirana melangkah masuk lebih dulu. Ia tampak bercahaya. Gaun perak yang memeluk tubuhnya berkilauan di bawah lampu kristal. Rambutnya disanggul modern, memperlihatkan leher jenjang dan wajahnya yang kini mulus tanpa celah. Transformasi itu begitu drastis sehingga Sheila hampir menjatuhkan gelasnya karena tidak percaya bahwa itu adalah adiknya yang selama ini ia injak-injak. Namun, perhatian segera beralih ke pria di samping Kirana. Adrian datang dengan kursi roda elektriknya. Ia mengenakan setelan jas hitam buatan tangan yang sangat pas di bahunya yang lebar. Wajahnya masih tertutup masker hitam dan topi pet yang ditarik rendah. Aura dingin yang terpancar darinya membuat orang-orang secara refleks memberi jalan. "Lihat itu," bisik seorang tamu. "Benar-benar monster di samping bidadari." Sheila melangkah mendekat dengan senyum mengejek. "Oh, Kirana, kau tampak berbeda. Dan ini suamimu yang misterius, itu? Kasihan sekali, harus memakai masker bahkan di pesta mertuanya sendiri. Apakah lukanya separah itu hingga bisa menakuti anak kecil?" Kirana mengepalkan tangannya di samping gaunnya. "Jaga bicaramu, Kak Sheila. Adrian adalah suamiku." Pramono menghampiri mereka dengan wajah tidak sabar. "Adrian, senang kau datang. Soal kontrak tambahan 100 miliar yang kita bicarakan melalui Reno, bisakah kita menandatanganinya di ruang VIP sekarang? Para investor sudah menunggu jaminan darimu." Adrian tidak menjawab. Ia hanya menatap Pramono dari balik lubang maskernya. Keheningan itu terasa mencekam hingga Pramono mulai berkeringat dingin. "Tentu," suara Adrian terdengar berat dan tenang. "Tapi aku ingin menandatanganinya di sini, di depan semua orang. Agar semua saksi tahu siapa yang sebenarnya menyelamatkan Adiwangsa Group." Pramono tertawa gugup. Tentu. Itu lebih baik." Seorang asisten membawakan map dokumen. Saat Pramono hendak menyerahkan pena, Adrian mengangkat tangannya. Ia tidak meraih pena itu. Sebaliknya, ia berdiri dari kursi rodanya. Seluruh ruangan mendadak sunyi senyap. Pramono terperangah. Kau bisa berdiri?" Adrian melangkah maju dengan gagah, setiap langkahnya memancarkan otoritas yang tak terbantahkan. Ia melepas topi petnya, lalu dengan gerakan perlahan namun pasti, ia membuka masker hitamnya. Seorang pria dengan wajah yang sangat tampan, rahang tegas, dan mata setajam elang kini berdiri di hadapan mereka. Memang ada bekas luka panjang di satu sisi wajahnya, namun bukannya merusak penampilannya, luka itu justru memberikan kesan maskulin dan berbahaya yang sangat menarik. "Siapa kau?" bisik Sheila dengan mata terbelalak, hatinya tiba-tiba berdebar kencang melihat ketampanan pria yang ia buang itu. Adrian mengeluarkan sebuah kartu nama dari saku jasnya dan melemparkannya ke atas meja. Kartu itu berwarna hitam dengan tulisan emas timbul, Adrian V. Alexander, CEO Global Tech Corp. Dengungan kaget meledak di seluruh aula. Global Tech Corp, perusahaan teknologi terbesar di dunia yang baru saja mengakuisisi sebagian besar saham bank-bank di negara ini. Pria yang mereka hina sebagai orang asing cacat, ternyata adalah penguasa ekonomi yang sesungguhnya. "Kontrak yang kau minta, Pramono," ucap Adrian sambil menatap ayah mertuanya dengan tatapan menghina, "adalah kontrak pengalihan seluruh aset Adiwangsa Group kepada Global Tech. Aku sudah membeli semua utangmu. Mulai malam ini, kau tidak memiliki apapun. Rumahmu, perusahaanmu, bahkan mobil yang kau pakai semuanya milikku." Pramono pucat pasi. Tubuhnya limbung. "Apa? Kau menipuku?" "Kau yang menipu dirimu sendiri," balas Adrian dingin. "Kau menjual putrimu seolah dia adalah barang dagangan. Tapi kau lupa memeriksa siapa pembelinya. Aku tidak membeli Kirana karena aku butuh istri.
Aku mengambilnya karena aku tahu hanya dia satu-satunya orang jujur di keluarga busukmu ini. Adrian kemudian menoleh pada Kirana, yang berdiri terpaku dengan air mata mengalir. Adrian mengulurkan tangannya yang kokoh. Ayo pergi, Kirana. Tempat ini terlalu kotor untukmu. Kirana menyambut tangan Adrian. Ia merasa seolah-olah beban ribuan ton telah terangkat dari pundaknya. Saat mereka berjalan keluar, para tamu yang tadi mengejek kini menunduk hormat. Sheila mencoba mengejar, Adrian. Tunggu. Pasti ada kesalahpahaman, aku. Namun langkah Adrian tidak terhenti. Ia bahkan tidak melirik Sheila sedikit pun. Di dalam mobil mewah yang sudah menunggu di lobi, Kirana menatap suaminya dengan perasaan campur aduk. Kenapa Anda melakukan semua ini, Adrian? Anda bisa saja membiarkan saya tetap menjadi gadis jelek di Menschaffen itu. Adrian menatap Kirana, jemarinya mengusap air mata di pipi istrinya. Karena aku benci melihat berlian yang tertutup lumpur. Dan mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang berani menyebutmu jelek, atau memaksamu melakukan apapun. Kau adalah istri sang CEO Global Tech. Duniamu baru saja dimulai. Kirana tersenyum, menyadari bahwa pernikahan paksa ini bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah penyelamatan yang tak terduga. Malam setelah pengakuan mengejutkan di aula hotel, nama Kirana Adiwangsa dan Adrian Alexander menjadi buah bibir di seluruh penjuru kota. Media massa dipenuhi dengan tajuk utama tentang pernikahan rahasia sang kaisar teknologi. Namun, di dalam Menschaffen mewah yang kini terasa lebih hangat, Kirana masih merasa seperti sedang berjalan di atas awan. Ia berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Gaun malam berwarna emas pucat melekat indah di tubuhnya. Bekas luka di pipinya, berkat perawatan intensif dari Elena, kini hanya menyisakan garis tipis yang hampir tidak terlihat, tertutup sempurna oleh riasan profesional. Kirana bukan lagi gadis yang menunduk malu, ia adalah wanita yang memancarkan keanggunan yang tenang. Kau tampak berbahaya bagi jantung pria manapun malam ini, suara rendah Adrian terdengar dari arah pintu. Kirana berbalik dan tersenyum. Adrian berdiri di sana, tanpa masker, mengenakan setelan tuxedo hitam yang dipotong sempurna. Bekas luka di wajahnya justru memberikan karakter kuat yang membuatnya tampak seperti pahlawan dalam film aksi. Aku hanya mencoba menyesuaikan diri dengan status baruku sebagai istri CEO Global Tech, canda Kirana, meski ada nada gugup di suaranya. Kau tidak perlu mencoba, Kirana. Kau sudah memilikinya sejak awal, balas Adrian sambil melingkarkan tangannya di pinggang Kirana. Malam ini adalah pesta dansa topeng tahunan para pengusaha elit. Ini adalah panggungmu. Aku ingin dunia melihat siapa sebenarnya Nyonya Alexander. Namun, di sudut lain kota, di sebuah apartemen yang kini terasa sempit dan menyesakkan, Sheila Adiwangsa sedang meradang. Gaun-gaun mahalnya kini terasa seperti sampah. Ayahnya, Pramono, duduk termenung di kursi kayu, menatap surat penyitaan aset yang baru saja datang. Ini semua gara-gara anak sialan itu, teriak Sheila sambil membanting botol parfumnya. Kirana pasti sudah merayu Adrian sejak awal. Dia menjebak kita. Bagaimana mungkin pria setampan dan sekaya itu mau dengan gadis buruk rupa seperti dia? Diamlah, Sheila, gumam Pramono lemah. Kita sudah kalah. Adrian memegang semua kartu kita. Aku tidak akan membiarkan jalang kecil itu menang. Mata Sheila berkilat penuh kebencian. Adrian pasti hanya merasa kasihan padanya. Jika Adrian melihat bahwa aku jauh lebih pantas mendampinginya, dia pasti akan sadar. Aku akan pergi ke pesta dansa itu. Topeng akan menutupi segalanya, dan aku akan merebut apa yang seharusnya menjadi milikku. Pesta dansa topeng diadakan di sebuah ballroom terbuka di atas gedung pencakar langit. Semua tamu diwajibkan memakai topeng misterius. Kirana memakai topeng renda perak yang cantik, sementara Adrian memakai topeng kulit hitam yang gagah. Saat mereka berdansa di tengah lantai marmer, Kirana merasa dunia seolah berhenti. Tangan Adrian yang kokoh menopang punggungnya, dan mata mereka bertemu dalam harmoni yang sempurna. Namun, di tengah keramaian, sesosok wanita dengan gaun merah menyala dan topeng emas terus mengawasi mereka. Itu adalah Sheila. Ia telah menyelinap masuk menggunakan undangan lama yang belum sempat dibatalkan. Saat lagu berganti dan para pasangan bertukar posisi sesuai tradisi dansa, Sheila dengan cerdik memotong jalur.
Ia berhasil menarik perhatian Adrian dalam keremangan cahaya lampu yang redup. Karena semua orang memakai topeng, Sheila berharap Adrian akan terkecoh oleh kemiripan postur tubuhnya dengan Kirana, setidaknya untuk sesaat. "Tuan Adrian," bisik Sheila dengan suara yang dibuat-buat semanja mungkin saat mereka berhadapan dalam gerakan dansa. "Tidakkah Anda merasa bosan dengan wanita yang hanya diam dan penurut? Pria seperti Anda membutuhkan api, bukan air yang tenang." Adrian berhenti bergerak. Ia menatap wanita di depannya dengan tatapan yang sulit diartikan. Sheila merasa di atas angin. Ia mendekatkan wajahnya, membiarkan aroma parfum mahalnya menyerang indera Adrian. "Kirana adalah aib bagi Anda. Biarkan saya menunjukkan apa itu keindahan yang sesungguhnya." Tiba-tiba, Adrian melepaskan tangan Sheila dengan kasar, seolah-olah ia baru saja menyentuh sesuatu yang beracun. "Kau pikir topeng ini bisa menyembunyikan busuknya hatimu, Sheila?" Suara Adrian terdengar dingin dan tajam, cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitar mereka. Sheila membeku. Adrian? Aku mengenal aroma istriku, dan aku mengenal suara orang yang telah menyakitinya selama bertahun-tahun." Adrian melepas topengnya sendiri, memperlihatkan wajahnya yang penuh amarah. "Kau berani datang ke sini dan mencoba menggodaku setelah semua yang kau lakukan pada Kirana." Kirana mendekat, ia juga melepas topeng peraknya. Wajahnya yang cantik dan tenang kini tampak lebih berkuasa daripada Sheila yang gemetar ketakutan. "Kak Sheila," ucap Kirana lembut namun tegas. "Dulu aku selalu mengalah karena aku pikir kita adalah keluarga. Tapi sekarang aku sadar, kau tidak pernah menganggapku manusia. Kau datang ke sini bukan untuk cinta, tapi untuk harta yang kau pikir bisa kau rebut dengan mudah." "Keamanan," seru Adrian. "Bawa wanita ini keluar. Dan pastikan namanya masuk dalam daftar hitam di seluruh jaringan bisnis Alexander. Dia tidak boleh menginjakkan kaki di properti manapun milikku lagi." Sheila diseret keluar di depan tatapan menghina para tamu elit. Ia berteriak dan meronta, namun tidak ada yang peduli. Kejatuhannya sudah lengkap. Setelah kekacauan itu mereda, Adrian menarik Kirana kembali ke balkon yang sepi, menjauh dari kebisingan pesta. Di bawah taburan bintang dan lampu kota yang gemerlap, Adrian menggenggam tangan Kirana. "Maafkan aku karena harus melibatkanmu dalam drama keluargamu lagi," ucap Adrian tulus. Kirana menggeleng pelan. "Tidak, Adrian. Malam ini aku belajar satu hal, bahwa kecantikan yang kau berikan padaku bukan hanya di wajah, tapi juga keberanian untuk berdiri sendiri. Terima kasih telah melindungiku." Adrian tersenyum, sebuah senyuman yang jarang ia perlihatkan pada dunia. "Aku tidak hanya melindungimu, Kirana. Aku mencintaimu. Dan besok, aku akan menunjukkan kepadamu alasan sebenarnya mengapa aku menyembunyikan identitasku selama ini." Kirana menatap suaminya dengan penuh tanya. Ternyata, rahasia Adrian belum sepenuhnya terungkap. Malam setelah insiden pengusiran Sheila, suasana di Menshafen Alexander tidak lagi terasa mencekam, melainkan penuh dengan ketenangan yang jujur. Adrian membawa Kirana ke ruang bawah tanah, satu-satunya tempat yang sebelumnya dilarang untuk dikunjungi. Namun, alih-alih penjara atau laboratorium gelap yang dibayangkan Kirana, ruangan itu adalah sebuah galeri foto dan arsip teknologi yang sangat modern. Di dinding tengah, terdapat foto sebuah keluarga besar yang tampak bahagia, namun wajah-wajah di dalamnya telah dicoret dengan tinta merah, kecuali seorang pemuda yang mirip dengan Adrian. "Itu adalah keluarga asliku di luar negeri," suara Adrian memecah kesunyian. Ia berdiri di belakang Kirana, tanpa masker, membiarkan bekas lukanya terlihat jelas di bawah lampu neon. "Ayahku adalah pendiri asli Global Tech. 5 tahun lalu, saudaraku sendiri yang memasang bom di mobilku untuk merebut kursi kekuasaan. Itulah sebabnya aku melarikan diri ke sini, memalsukan kelumpuhanku, dan memakai masker." Kirana menyentuh foto itu dengan lembut. "Jadi, Anda bukan hanya bersembunyi dari musuh bisnis, tapi dari keluarga Anda sendiri." "Ya, mereka pikir aku sudah mati. Dan mereka sedang menuju ke sini, Kirana. Pengakuanku di pesta kemarin telah memicu radar mereka. Mereka akan datang untuk mengambil apa yang mereka anggap milik mereka, termasuk Global Tech dan siapapun yang berada di sampingku." Adrian menatap mata Kirana dengan intens. "Aku memberimu pilihan sekarang.
Aku telah menyiapkan paspor baru dan uang yang cukup untukmu tinggal di Swiss. Kau bisa pergi sebelum badai ini sampai. Kau sudah cukup menderita karena keluarga Adiwangsa, kau tidak perlu menanggung dosaku. Kirana terdiam sejenak. Ia melihat pria di depannya, pria yang menyelamatkannya dari kehinaan, pria yang memberinya martabat, dan pria yang ia sadari telah mencuri hatinya. Anda pikir saya selemah itu? Kirana tersenyum, sebuah senyuman yang kini penuh keberanian. Anda bilang saya adalah istri sang CEO. Seorang istri tidak meninggalkan suaminya saat musuh datang. Saya tetap di sini, Adrian, bersamamu. Adrian memeluk Kirana erat, sebuah pelukan yang menandakan janji perlindungan abadi. Keesokan harinya, ancaman itu menjadi nyata. Sebuah helikopter dengan logo perusahaan asing mendarat di pelataran kantor pusat Global Tech. Pria yang keluar dari sana adalah Julian Alexander, kakak tiri Adrian yang kejam. Ia datang bersama sepasukan pengacara dan pengawal bersenjata, berniat melakukan kudeta paksa dengan alasan Adrian tidak stabil secara mental akibat kecelakaan masa lalu. Namun, Adrian sudah mengantisipasi hal ini. Ia mengadakan konferensi pers darurat yang disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Di atas podium yang megah, di hadapan ratusan kamera wartawan, Adrian berdiri tegak. Ia tidak lagi menggunakan kursi roda, tidak lagi memakai masker. Di sampingnya, Kirana berdiri dengan anggun, mengenakan setelan blazer putih yang memancarkan aura First Lady yang tangguh. Nama saya Adrian V. Alexander, ucapnya dengan suara yang menggetarkan ruangan. Selama 5 tahun, saya membiarkan dunia mengira saya sudah kalah. Saya membiarkan pengkhianat di keluarga saya berpesta di atas penderitaan saya. Namun malam ini, saya kembali bukan hanya sebagai CEO, tapi sebagai pemilik sah tunggal Global Tech. Julian, yang berdiri di barisan depan, berteriak, "Dia gila. Lihat wajahnya, dia monster yang tidak stabil. Dia tidak layak memimpin perusahaan triliunan dolar." Ruangan menjadi riuh. Para wartawan mulai melontarkan pertanyaan tajam tentang integritas dan penampilan Adrian. Tiba-tiba, Kirana melangkah maju ke mikrofon. Suaranya tenang namun mampu membungkam kebisingan di aula tersebut. Jika Anda menyebut bekas luka di wajah suami saya sebagai tanda ketidakstabilan, maka Anda salah besar, ucap Kirana sambil menatap tajam ke arah Julian. Bekas luka itu adalah bukti keberanian. Itu adalah tanda bahwa ia lebih kuat dari ledakan yang mencoba membunuhnya. Jika ia bisa membangun kembali kekaisaran bisnisnya dari kegelapan total sambil menyamar, bayangkan apa yang bisa ia lakukan sekarang setelah ia berdiri di bawah cahaya. Kirana menggenggam tangan Adrian di depan kamera. Dunia mungkin melihatnya sebagai pria asing yang misterius. Tapi bagi saya, dia adalah pria paling jujur yang pernah saya kenal. Dan Global Tech tidak pernah berada di tangan yang lebih aman daripada saat ini. Tepuk tangan mulai terdengar, perlahan lalu menjadi gemuruh yang luar biasa. Dukungan publik berbalik seketika. Julian mencoba merangsek maju, namun pengawal pribadi Adrian segera meringkusnya. Adrian telah meretas semua data pengkhianatan Julian selama 5 tahun terakhir dan menyerahkannya kepada pihak berwenang tepat saat konferensi pers berakhir. Di tengah kerumunan wartawan yang mengejar, Adrian menarik Kirana mendekat. "Kau melakukannya dengan luar biasa, Nyonya Alexander." "Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, Tuan CEO," bisik Kirana. Malam itu, kemenangan mereka bukan hanya soal bisnis. Identitas Adrian telah pulih, martabat Kirana telah diakui dunia, dan musuh-musuh mereka telah tumbang satu persatu. Namun, di balik kemenangan itu, Kirana menyadari bahwa hidupnya sebagai istri seorang penguasa dunia baru saja dimulai. Kehancuran keluarga Adiwangsa terjadi lebih cepat daripada yang dibayangkan siapapun. Setelah pengumuman Adrian di konferensi pers global, saham-saham perusahaan yang terafiliasi dengan Pramono Adiwangsa terjun bebas. Bank-bank yang sebelumnya memberi pinjaman karena takut pada pengaruh investor asing, kini berbalik menagih dengan beringas begitu tahu bahwa Adrian Alexander, sang penguasa teknologi, adalah sosok di balik penyitaan aset mereka. Pagi itu, cuaca di luar Mansion Alexander sangat cerah, namun di ruang tamu utama, suasana terasa berat oleh aroma keputusasaan. Pramono, Sarah, dan Sheila duduk di sofa beludru dengan wajah pucat pasi. Mereka datang tanpa diundang, melewati gerbang yang kini dijaga ketat oleh tim keamanan profesional Global Tech.
Kirana turun dari tangga melingkar, mengenakan gaun sutra berwarna krem yang elegan. Ia tidak lagi memakai kacamata tebal, matanya menatap lurus dan tajam. Di sampingnya, Adrian berjalan dengan langkah tegap, tangannya dengan protektif merangkul pinggang Kirana. "Kirana, putriku." Suara Pramono bergetar. Ia mencoba berdiri, namun kakinya tampak lemas. "Kami datang untuk meminta maaf. Kami Wilaf. Kami tidak tahu bahwa suamimu adalah orang sehebat ini. Anda tidak tahu dia hebat, atau Anda hanya menyesal karena kehilangan sumber uang?" tanya Kirana dengan nada datar, namun menusuk. Sarah, ibu tirinya yang biasanya angkuh, kini bersimpuh di lantai marmer. "Kirana, tolonglah. Rumah kita sudah disegel. Semua perhiasanku diambil paksa. Kami tidak punya tempat tinggal. Bagaimanapun, aku adalah ibu yang merawatmu setelah ibu kandungmu tiada." Kirana mengepalkan tangannya. "Merawatku? Anda menjadikan aku pelayan di rumah sendiri. Anda membiarkan Sheila menghinaku setiap hari dan Anda memberikan aku gaun-gaun bekas yang kotor. Apakah itu yang Anda sebut merawat?" Sheila, yang biasanya meledak-ledak, kini hanya bisa menunduk. Ia tidak berani menatap Adrian. Rasa malunya setelah mencoba menggoda Adrian di pesta topeng masih membekas seperti tamparan yang panas. "Adrian," Pramono beralih pada menantunya. "Tolong, batalkan penyitaan aset itu. Berikan kami satu kesempatan lagi. Kami keluarga Kirana, itu artinya kita adalah satu keluarga besar sekarang." Adrian mengeluarkan sebuah map coklat dari meja kerja di sudut ruangan. Ia melemparkannya ke hadapan Pramono. "Keluarga? Di duniaku, keluarga adalah orang yang saling melindungi, bukan menjual anaknya untuk menutupi hutang judi dan kegagalan bisnis." Pramono membuka map itu. Isinya adalah catatan transaksi rahasia yang ditemukan tim audit Adrian. Ternyata, Pramono telah menggelapkan dana pensiun karyawan perusahaannya selama bertahun-tahun. "Ini adalah bukti kriminal, Pramono," ucap Adrian dingin. "Aku bisa saja menjebloskanmu ke penjara hari ini juga. Dan untukmu, Sheila, aku punya rekaman CCTV saat kau mencoba menyuap pelayan mansionku untuk memberikan informasi pribadi tentang kegiatanku." Sheila tersentak, wajahnya kian memerah. Kirana melangkah maju, berdiri tepat di depan ayahnya. "Aku sudah memenuhi janjiku. Aku menikah dengan pria yang kalian pilih. Aku melunasi hutang keluarga dengan kebebasanku. Sekarang, kontrak itu sudah selesai." Kirana mengeluarkan sebuah dokumen lain. "Ini adalah akta kepemilikan makam ibu dan rumah lama kakek di desa. Adrian sudah membelinya untukku. Mulai hari ini, kalian tidak punya hak apapun atas kenangan ibuku." "Lalu bagaimana dengan kami?" Tangis Sarah pecah. "Adrian telah menyiapkan sebuah rumah kecil di pinggiran kota, jauh dari kemewahan yang biasa kalian pamerkan," jawab Kirana. "Ada uang bulanan yang cukup untuk makan, tapi jangan harap ada mobil mewah atau pelayan. Kalian harus belajar hidup seperti orang biasa, seperti cara kalian memaksaku hidup selama bertahun-tahun." Pramono menatap putrinya dengan tatapan kosong. Ia menyadari bahwa Kirana yang jelek dan lemah itu telah mati. Yang ada di depannya adalah seorang wanita yang telah ditempa oleh penderitaan dan cinta yang tulus. "Ini adalah kemurahan hati terakhir dariku," tambah Adrian. "Jika aku mendengar kalian mencoba menghubungi Kirana lagi untuk meminta lebih, atau jika kalian berani menjelekkan namanya di media, aku pastikan rumah kecil itu pun akan hilang, dan kalian akan berakhir di jalanan." Dengan kepala tertunduk, ketiga anggota keluarga Adiwangsa itu digiring keluar oleh petugas keamanan. Mereka pergi membawa koper-koper kecil, meninggalkan kemegahan yang selama ini mereka puja-puji. Setelah mereka pergi, keheningan menyelimuti ruangan. Kirana menghela napas panjang, merasa seolah-olah sebuah rantai besi yang mengikat lehernya selama bertahun-tahun akhirnya patah. Adrian membalikkan tubuh Kirana, menangkup wajahnya dengan kedua tangan. "Apakah kau menyesal? Aku bisa melakukan lebih jika kau mau." Kirana menggeleng, tersenyum kecil. "Tidak, Adrian. Melihat mereka menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki kuasa atasku, itu sudah lebih dari cukup. Balas dendam terbaik bukanlah dengan menghancurkan mereka sampai mati, tapi dengan menunjukkan bahwa aku bisa bahagia tanpa bayang-bayang mereka." Adrian mengecup kening Kirana. "Kau luar biasa.
Sekarang, tidak ada lagi masa lalu yang menghalangi. Bagaimana jika kita merencanakan masa depan yang sebenarnya? Kirana tertawa pelan. Masa depan? Bukankah kita baru saja memulainya? Belum, bisik Adrian dengan kilat jenaka di matanya. Kita belum melakukan perjalanan bulan madu yang tertunda karena drama keluargamu. Dan aku ingin membawamu ke tempat di mana cahaya matahari tidak akan pernah membuatmu ingin bersembunyi lagi. Sinar matahari pagi yang hangat menerobos masuk melalui jendela besar di sebuah villa mewah di pesisir Amalfi, Italia. Suara deburan ombak Mediterania yang menghantam tebing-tebing karang terdengar seperti simfoni alam yang menenangkan. Kirana berdiri di balkon, membiarkan angin laut memainkan helai rambutnya yang kini berkilau sehat. Ia mengenakan gaun putih ringan, tanpa riasan tebal, dan tanpa rasa takut sedikit pun untuk memperlihatkan wajahnya pada dunia. Di sini, tidak ada yang mengenalnya sebagai gadis jelek, keluarga Adiwangsa. Di sini, ia hanya Kirana, wanita yang dicintai. Melamun lagi, sebuah tangan kekar melingkar di pinggangnya. Adrian mengecup bahu Kirana lembut. Pria itu kini tampil santai dengan kemeja linen biru muda yang kancing atasnya terbuka, memperlihatkan aura pria yang akhirnya menemukan kedamaian. Aku hanya sedang berpikir, jawab Kirana sambil menyandarkan kepalanya di dada Adrian. Tepat 1 tahun yang lalu, aku sedang menangis di kamar retakku, bersiap untuk dijual kepada pria asing yang konon adalah monster. Siapa sangka, monster itu ternyata adalah malaikat pelindungku. Adrian tertawa rendah, suara yang kini menjadi musik favorit Kirana. Aku bukan malaikat, Kirana. Aku hanya pria yang terlalu lama bersembunyi di kegelapan sampai kau datang membawa cahaya. Kau tahu, bekas luka di wajahku ini dulu adalah pengingat akan pengkhianatan. Tapi sejak kau menyentuhnya malam itu di ruang kerjaku, luka ini menjadi bukti bahwa aku selamat untuk bertemu denganmu. Selama beberapa bulan terakhir, kehidupan mereka telah berubah total. Adrian secara resmi kembali memimpin Global Tech dari pusat. Julian mendekam di penjara atas kasus percobaan pembunuhan dan penggelapan, sementara keluarga Adiwangsa tetap tinggal di rumah kecil mereka di pinggiran kota, belajar arti kerja keras untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Namun, pencapaian terbesar bagi Kirana bukanlah harta atau status. Ia telah mendirikan Yayasan Kirana, sebuah pusat rehabilitasi dan bantuan hukum bagi wanita yang menjadi korban penindasan keluarga atau kekerasan domestik. Ia ingin memastikan tidak ada lagi gadis yang merasa jelek atau tidak berharga hanya karena standar orang lain. Ada sesuatu yang ingin kuberikan padamu, ucap Adrian tiba-tiba. Ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil. Kirana mengernyit. Lagi? Adrian, kau sudah memberiku segalanya. Bukan perhiasan, bisik Adrian. Saat kotak itu dibuka, di dalamnya terdapat sebuah kunci antik yang terbuat dari perak murni dengan gantungan bertuliskan The Secret Garden. Aku sudah membeli tanah luas di belakang Menshafen kita di Jakarta. Aku membangun taman bunga raksasa di sana, persis seperti yang sering kau gambar di buku sketsamu dulu. Taman itu akan dibuka untuk umum sebagai bagian dari yayasanmu, tapi ada satu pavilion kecil di tengahnya yang hanya milik kita berdua. Tempat di mana kita bisa menjadi Adrian dan Kirana, bukan CEO dan istrinya. Air mata haru menggenang di mata Kirana. Kau selalu memikirkan hal-hal yang tidak pernah aku bayangkan. Karena kau layak mendapatkan dunia, Kirana. Sore itu, mereka berjalan menyusuri jalanan setapak di Amalfi, bergandengan tangan di bawah langit yang berubah warna menjadi jingga keunguan. Orang-orang yang lewat sesekali melirik, terpesona oleh pasangan yang tampak begitu serasi dan penuh kasih itu. Kirana menyadari bahwa kecantikan sejati bukanlah apa yang terpantul di cermin atau apa yang dipuji oleh masyarakat. Kecantikan sejati adalah keberanian untuk bangkit dari kehancuran, ketulusan untuk mencintai tanpa syarat, dan kekuatan untuk memaafkan masa lalu demi masa depan yang lebih cerah. Saat matahari mulai tenggelam di cakrawala, Adrian menghentikan langkahnya dan menatap Kirana dengan tatapan yang sangat dalam. Terima kasih telah memilih untuk tinggal, Kirana Alexander. Kirana tersenyum, menyatukan keningnya dengan kening Adrian. Terima kasih telah menjemputku dari kegelapan, Adrian. Di bawah langit Italia yang sakral, mereka berjanji untuk terus saling menjaga.
Pernikahan yang dimulai sebagai paksaan dan transaksi itu kini telah tumbuh menjadi cinta yang tak tergoyahkan. Si gadis jelek tidak lagi bersembunyi, dan si pria asing tidak lagi merasa asing. Mereka telah menemukan rumah yang sesungguhnya pada diri satu sama lain. Tamat.